Halo semuanya, perkenalkan nama aku Astrid Sofana Situmorang dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Fisika. Di sini aku akan membahas materi fisika yaitu usaha dan energi. Oke, ini dia, usaha dan energi. Pengertian usaha, sebelum kita masuk nih ke pengertiannya, kalau menurut kalian, usaha itu kayak gimana sih? Nah, pasti banyak nih yang dari kalian menafsirkan usaha sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sesuatu, kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh uang, atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keinginan. Misalnya, aku nih kan seorang mahasiswi. Nah, aku belajar dengan keras untuk mencapai nilai IP 4,0. Nah, itu telah dikatakan telah melakukan usaha loh. Nah, ada juga seorang pedagang yang menawarkan dagangannya guna mendapat keuntungan. Nah, itu juga disebut telah melakukan usaha. Ada lagi seorang anak kecil yang hendak mengambil mainannya di rak yang agak tinggi dengan menggunakan bangku. Nah, itu juga disebut telah melakukan usaha teman-teman. Nah, dan masih banyak lagi deh kayak contoh-contoh yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, pengertian dan contoh yang udah aku berikan sebelumnya, itu benar gak sih? Kalau dalam konteks sehari-hari, itu emang benar. Nah, tapi kalau dalam sudut pandang fisika, itu keliru ya teman-teman. Jadi gimana sih pengertian usaha menurut sudut pandang fisika? Nah, di sini aku bakalan bahas nih pengertian usaha dan lain-lainnya menurut sudut pandang fisika. Oke, pengertian usaha. Dalam sudut pandang fisika, khususnya mekanika, usaha mengandung pengertian sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh gaya pada suatu benda sehingga benda itu bergerak. Agar usaha berlangsung, maka gaya harus dikerahkan pada suatu benda hingga benda tersebut menempuh jarak tertentu. Apakah usaha baru dapat berlangsung bila benda berpindah? Bagaimana apabila benda yang diberikan gaya ternyata tidak bergerak atau berpindah? Apakah telah terjadi usaha? Oke, nomor satu nih. Wow, sampai nomor tiga aku ada kasih tiga contoh di sini. Nah, contoh yang pertama itu ada tiga orang lagi mendorong kereta salju. Nah, masing-masing dari tiga orang ini memberikan gaya melalui suatu dorongan nih ke kereta saljunya supaya kereta saljunya ini berpindah atau bergerak. Adanya gaya yang bekerja pada sebuah kereta salju yang menyebabkan kereta salju tersebut berpindah tempat menunjukkan adanya usaha yang telah dilakukan oleh masing-masing orang itu. Nah, yang kedua ini di sini ada seorang atlet angkat besi sedang mengangkat barbel. Nah, seorang atlet sedang mengangkat sebuah barbel dalam suatu olimpiade kejuaraan angkat besi. Atlet tersebut mencoba mengangkat barbel yang awal mula-mula terletak di lantai hingga berada di atas kepalanya. Gaya yang diberikan oleh atlet tersebut pada barbel menyebabkan barbel dapat berpindah atau berubah ketinggiannya. Adanya gaya yang diberikan oleh atlet itu kepada barbel sehingga barbel dapat berpindah menunjukkan adanya usaha yang diberikan oleh atlet tersebut kepada barbel. Nah, yang ketiga nih, seorang tahanan sedang mendorong dinding sel. Seorang tahanan atau narapidana sedang mendorong dinding sel tempatnya di penjara. Tahanan tersebut mengerjakan sejumlah gaya kepada dinding, namun dinding sel tersebut tetap di tempatnya, tidak bergerak atau berpindah. Adanya gaya yang diberikan oleh tahanan tersebut kepada dinding sel, tetapi dinding sel tersebut tidak berpindah, menunjukkan bahwa tahanan itu tidak melakukan usaha atau tidak ada usaha yang terjadi. Nah, oke, berdasarkan tiga gambar yang udah aku kasih ini sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa ada dua syarat terjadinya suatu usaha, yaitu adanya gaya yang bekerja pada suatu benda dan adanya perpindahan yang dialami oleh benda tersebut. Jadi udah tahu dong apa aja syaratnya. Dengan demikian, usaha didefinisikan sebagai sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya.
Oh, ada rangkumannya nih. Usaha merupakan sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Usaha dapat dimaknai pula sebagai transfer energi melalui gaya. Dua hal yang menjadi syarat keberlakuan adanya usaha adalah adanya gaya yang bekerja dan adanya perpindahan. Bila benda yang mendapatkan gaya tetapi tidak bergerak, maka tidak ada usaha yang dikenakan kepada benda itu. Dengan kata lain, bila seorang mengerjakan suatu gaya untuk memindahkan benda, namun benda yang dikenai gayanya tidak berpindah, maka orang tersebut tidak melakukan usaha. Usaha yang dilakukan pada suatu benda tergantung pula pada arah gaya yang bekerja pada benda itu. Artinya, apabila gaya yang bekerja pada suatu benda tidak searah dengan arah perpindahannya, maka usaha yang dilakukan pada benda itu menjadi lebih kecil. Semakin besar sudut yang dibentuk gaya dan arah perpindahan, semakin kecil usaha yang dilakukan pada benda tersebut. Oke, kita masuk ke pengertian apa nih ya selanjutnya? Pengertian energi. Nah, apa sih yang dimaksud energi itu? Secara sederhananya, energi merupakan kemampuan melakukan usaha. Tapi nih ya, kalau secara umum, kalau tanpa energi pasti kita tidak dapat melakukan pekerjaan dong ya. Nah, kayak contoh kalau kita dorong sepeda motor nih, sepeda motor yang mogok. Usaha yang kita lakukan menggerakkan motor tersebut, pada saat yang sama energi kimia dalam tubuh kita menjadi berkurang. Karena sebagian energi kimia dalam tubuh berubah menjadi energi kinetik sepeda motor. Usaha dilakukan ketika energi dipindahkan dari satu benda ke benda lain. Contoh ini juga menjelaskan suatu konsep penting dalam sains, yakni kekekalan energi. Jumlah total energi pada sistem dan lingkungan bersifat kekal alias tetap. Energi tidak pernah hilang, tetapi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Nah, sekarang aku akan bahas nih tentang energi. Nah, pengertian energi itu apa sih? Energi merupakan konsep yang sangat abstrak. Energi tidak memiliki massa, tidak dapat diamati, dan tidak dapat diukur secara langsung. Akan tetapi, kita dapat merasakan perubahannya. Kita dapat beraktivitas sehari-hari karena tubuh kita memiliki energi. Sumber energi utama di alam ini adalah matahari. Nah, ada bentuk-bentuk energi nih. Konsep bentuk energi tidak terlepas dari perubahan energi, karena yang berubah adalah bentuk energi. Air yang mendidih karena dipanaskan mampu menggerakkan baling-baling kertas. Dalam peristiwa ini, terjadi perubahan dari energi termal pada air menjadi energi kinetik atau gerak pada gerakan baling-baling kertas. Dari peristiwa ini dapat memahami bahwa ada bentuk energi termal atau panas dan bentuk energi kinetik. Contoh peristiwa yang lain yaitu jika seseorang meletakkan bola di tempat yang lebih tinggi, kemudian bola tersebut menggelinding ke bawah, pada saat bola berada di tempat yang tinggi dan diam, ia memiliki energi potensial dan ketika bola bergerak, energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Kipas angin dapat berputar setelah dinyalakan dan karena tersambung dengan listrik. Listrik memiliki kemampuan untuk menggerakkan kipas angin. Dengan demikian, listrik salah satu bentuk energi yaitu energi listrik. Ada sumber energi. Apa nih sumber energi? Sumber energi adalah sesuatu yang menghasilkan energi yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Pada pemakaian baterai, perubahan energi yang terjadi adalah energi kimia menjadi energi listrik. Pada proses perubahan ini, sering terjadi perubahan sebagian energi ke bentuk energi lain, yaitu energi termal atau panas. Makanan yang kita makan merupakan salah satu sumber energi kimia yang jika mengalami proses tertentu akan berubah sehingga kita dapat bekerja. Selama proses itu berlangsung, sebagian energi berubah menjadi energi termal dan menyebar ke udara. Kualitas energi dalam baterai perlu ditingkatkan kembali agar baterai dapat digunakan lagi sesuai keperluan. Ini dapat terjadi pada baterai yang dapat diisi kembali. Namun, tidak semua baterai dapat diisi kembali merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Makanan dapat diperbaharui dengan menghasilkan makanan baru seperti menanam singkong, sayuran, dan sebagainya. Sehingga makanan merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui. Ada rangkumannya lagi nih. Apa aja nih ya?
Oke, energi merupakan konsep yang sangat terkait dengan usaha. Energi dapat menyebabkan perubahan pada benda atau lingkungan. Energi dapat pula mengalami perubahan bentuk. Secara sederhana, energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Tentu saja, pengertian ini tidak dapat berlaku umum, tetapi hanya pada bentuk-bentuk tertentu saja, terutama yang berkenaan dengan mekanika. Dalam mekanika dibicarakan dua bentuk energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak atau memiliki kecepatan. Sedangkan energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisi atau kedudukannya. Dalam mekanika ada dua jenis energi potensial, yakni energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Nah, mungkin cukup segitu aja pembahasan materi fisika usaha dan energi dari aku. Aku mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Gak ada lebihnya sih kayaknya kebanyakan kurangnya. Jadi aku mohon maaf. Mungkin cukup sekian sampai sini. Terima kasih semuanya. Dadah.